Pemirsa, jumpa lagi dalam dialog eksklusif bersama saya Faria Mei. Bicara soal permainan tradisional, permainan yang satu ini sebenarnya sudah lama dikenal oleh kalangan masyarakat. Nah, permainan tradisional yang dikenal sebagai cabang olahraga ternyata baru mulai populer akhir-akhir ini. Dan bahkan yang lebih menarik lagi, permainan tradisional saat ini menjadi salah satu daya tarik wisata kota Surabaya. Berkaitan dengan hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum KOTI, Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia Cabang Surabaya, Ibu Indah Sri Utami, dan juga ada Wakil Sekretaris KOTI, ada Ibu Mary, dan juga Ketua Bidang Pembinaan Atlet KOTI Surabaya, ada Bapak Slamet. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, nah bicara soal permainan tradisional yang saat ini memang sudah mulai populer di tengah maraknya permainan game online, kemudian juga di tengah maraknya perkembangan gadget yang terus pesat perkembangannya, tapi seolah-olah nggak mau kalah, permainan tradisional saat ini sudah mulai populer di kalangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan permainan tradisional saat ini sudah cukup populer dan animo masyarakat sudah mulai meningkat? Memang permainan tradisional ini kan sudah mulai diminati oleh masyarakat, terutama anak-anak kita. Salah satunya yang sekarang lagi booming adalah permainan hadang. Di mana permainan hadang itu kan merupakan suatu filosofi bagaimana kita untuk mengatur suatu strategi kekompakan. Bagaimana cara mengatur menuju untuk kemenangan, istilahnya suatu kerjasama yang baik. Jadi memang permainan hadang ini bukan hanya orang dewasa saja, sekarang memang anak-anak SD juga sedang menanti, apalagi KOTI Surabaya kemarin juga baru melaksanakan suatu event lomba yang memang sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat. Bahkan kalau sudah selesai lomba, mereka selalu menanyakan kapan lagi akan diadakan. Oh, seperti itu ya. Jadi memang permainan tradisional sekarang memang sangat-sangat booming, terutama yaitu salah satunya yaitu permainan hadang. Permainan hadang. Hadang atau kalau tempo dulu kita mengatakan gobak sodor. Gobak sodor ya, seperti itu. Ya, sejak zaman saya masih SD dulu juga sering dimainkan ya. Cuma mungkin bagi angkatan seperti saya, mungkin kalau permainan tradisional arahnya lebih ke arah nostalgia, ada rasa kerinduan untuk memainkan kembali. Mungkin kalau bagi generasi sekarang rasanya penasaran, pengen nyoba seperti apa sih permainan gobak sodor itu atau permainan hadang gitu ya, Bu Indah ya. Nah, sebenarnya di antara generasi-generasi tadi, mana yang paling punya banyak minat untuk bermain permainan tradisional? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Boleh? Untuk memang pengenalan pertama itu memang di gobak sodor atau hadang. Nah, untuk akhir-akhir ini kita lebih mengarah ke egrang. Ke egrang? Ya, egrang. Karena di sana banyak sekali anak-anak itu ingin mencoba. Bahkan tabu-tabu dari mancanegara itu kok bisa main egrang, dia mencoba, ternyata sulit. Ternyata sulit. Itu yang kita ajarkan ke anak-anak untuk bermain egrang itu bagaimana supaya dia lebih pinter mainnya. Itu yang saya ajarkan ke anak didik saya. Jadi lebih banyak yang generasi muda ya, generasi milenial seperti itu ya, paling banyak memainkan permainan tradisional ini ya. Seperti itu ya. Saya kan langsung aja ke anak-anak. Saya langsung cenderung ke anak-anak. Untuk bapak-bapak atau yang sudah dewasa memang sudah dia kenal, sudah kenal dengan apa itu egrang, apa itu gobak sodor. Namun untuk anak-anak, memang dia ingin tahu apa itu egrang. Sementara ini di klub di Surabaya itu sudah mengarah ke sana semua. Yang paling populer apa nih? Egrang atau hadang atau mungkin ada yang lain? Sebetulnya semuanya. Oh, seperti itu ya. Mungkin ada filosofinya di balik itu yang mungkin membuat mereka juga tertarik ya, atau mungkin ada sisi fun-nya seperti itu ya. Kalau dilihat dari sisi fun-nya memang fun, Mbak. Karena kalau dilihat misalnya contohnya egrang ya. Kalau dilihat dari egrang filosofinya itu kan istilahnya bahwa kehidupan itu kita harus butuh keseimbangan. Di mana keseimbangan, apabila kita tidak seimbang dalam melaksanakan, otomatis egrang itu tidak bisa berjalan. Jadi makanya masyarakat terutama adik-adik minat untuk belajar egrang, yaitu tadi
belajar menata suatu keseimbangan dalam kehidupan. Bahwa hidup ini memang harus berjalan dengan sesuai aturan. Dalam arti hidup ini harus berjalan dan memang kita memang kan harus belajar dari awal. Yang tidak bisa langsung, meskipun orang itu dewasa juga harus belajar mulai dari awal. Itu. Jadi kalau memang dikatakan mana yang lebih booming, sebetulnya semua itu booming. Jadi tidak ada yang mengatakan spesifik egrang yang lebih spesifik, hadang lebih spesifik, ataupun hadang tidak. Tapi memang sementara ini yang spesifik ataupun yang lebih booming yaitu salah satunya egrang, hadang, trompa, dagongan, yang sudah mulai mendekat di event-event nasional. Oh, seperti itu ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Koti Surabaya ya untuk mensosialisasikan permainan tradisional ini di kalangan masyarakat? Mungkin Mbak Mary. Ya. Kalau Koti banyak sekali yang dilakukan. Semua event seperti yang diadakan pemerintah baru-barusan ini, kita selalu mengikuti pameran di Tugu Pahlawan. Waktu ada parade Lontong Kota Surabaya kemarin ya, parade budaya itu ya. Memunculkan kegiatan Koti. Waktu di pameran yang ditunjukkan itu contoh-contoh alatnya. Contoh alatnya. Egrang, mulai dakon, mulai yang apa itu tek-tek. Tapi saya lupa saya. Tek-tek yang setiap kali kan sana yang dikondisikan siswa untuk berkunjung ke tempat pameran itu, ke stand. Mereka tanya, ini apa? Ternyata mereka tidak tahu bahwa ini. Terus dakon, ada dakon, terus ada yoyo, terus kan ada miniaturnya egrang. Ibu ini apa? Anak SD, SMP enggak ada yang enggak tahu. Ini egrang lah. Terus ada yang contoh besar, mereka main. Mulai ibu gurunya, mulai muridnya, mulai egrang, mulai tek-tek itu tadi dakonan, mereka kelihatannya seperti ini permainan baru. Padahal ini kan sudah lama banget kita mainkan. Yang saya selama pameran jaga, egrang dan trompah panjang itu mereka main. Yang isinya kan 5 orang. Mulai ibu gurunya semua ingin foto bersama di situ memakai alat itu. Tolong difoto. Ketika kita ngomando begini, caranya begini, bisa. Senang. Sampai gurunya sudah waktunya kita pulang, sampai kan banyak banget itu. Siswa dikondisikan untuk mungkin di rolling tetapi antusiasnya untuk ke Koti, ke stand kita luar biasa. Yang kemarin di pameran Indonesia Bersama di Museum Tugu Pahlawan itu ya Bu ya. Dan ini olahraga tradisional berkembang biak seperti ini, dari tangan dinginnya Ibu Indah. Karena beliaunya yang sangat getol, istilah gatel ya. Bagaimana caranya mengembangkan olahraga tradisional sampai akhirnya berkembang biak seperti ini, luar biasa Kota Surabaya olahraga tradisionalnya. Luar biasa ya, sosialisasinya sudah sampai seperti itu ya. Jadi dari sisi edukasi juga, dan mungkin juga salah satunya dengan adanya turnamen-turnamen yang juga digelar seperti itu ya. Salah satu bentuk sosialisasi Koti ke kalangan masyarakat. Nah, dalam hal ini Koti sendiri menggandeng siapa aja Bu? Apakah juga menggandeng Dispora dalam hal ini, dan apa peran Dispora secara spesifik di sini? Memang kita bekerja sama dengan instansi pemerintah. Salah satunya yaitu Dispora Kota Surabaya. Memang meskipun Koti ini baru berdiri, tapi Koti berusaha merapatkan diri kepada instansi terkait, yaitu kita kerjasama terkait di bidang olahraganya. Sementara itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya juga berantusias membantu dan mau bekerja sama dengan Koti Surabaya. Jadi salah satunya kemarin Koti Surabaya kan mengadakan suatu event, lomba olahraga tradisional, yang nantinya kita akan berjenjang ke tingkat nasional juga. Yang nantinya juga kita akan bekerja sama dengan Dispora Kota Surabaya, salah satunya itu. Terus yang kedua, kita juga menggandeng dan bekerja sama kepada Dinas Pariwisata. Contohnya di tahun 2016 bahwa Koti Surabaya juga diundang oleh Dinas Pariwisata untuk mengisi popcorn. Itu istilahnya festival tahunan yang diadakan di seluruh dunia, Tavisa. Yang namanya Tavisa. Jadi kita tampil di Taman Bungkul, gedung merah putih itu yang di gedung Balai Budaya itu, yang dulu terkenal Biskup Mitra. Kemudian di Jayang Rono. Jadi kita tampil di 3 titik, yaitu di sana kita juga menampilkan egrang, trompa, ingkli, kemudian dakon, bahkan bekel.
Jadi instansi-instansi itulah yang kita gandeng dan mereka juga welcome dengan kehadiran Koti Surabaya. Baik. Itu salah satu. Oke, kita akan tahan dulu, kita akan break sebentar dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di Dialog Eksklusif.